Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suryadi. Di sini saya ingin membacakan hasil refleksi praktik bimbingan konseling yang untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dan diampu oleh dosen Hajah Mariam Agustina MKes Psikologi. Dan nama dari anak yang saya bimbing sebut saja ANR, seorang laki-laki yang berusia 8 tahun, sedang duduk di kursi sekolah dasar kelas 2. Dan hasil dari data yang saya peroleh saat wawancara, yaitu si anak ini suka menyendiri, suka suka main HP, dan malas belajar. Nah, malas belajar karena suka main HP. Jadi berdasarkan data yang didapat, si anak ini menyendiri, berteman hanya satu atau dua orang saja, padahal di lingkungan rumah si anak banyak anak-anak seumuran si ANR ini. Namun si ANR ini lebih memilih untuk memainkan handphonenya, padahal si anak-anak bermain itu di dekat rumah si ANR, berdekatan dengan rumah ANR. Namun si anak ini lebih memilih untuk memainkan HP. Nah, jadi saat di rumah anak ini juga malas untuk belajar, yaitu tadi karena HP tadi, lebih suka bermain HP. Nah, jadi ternyata si anak ini kenapa tidak keluar rumah, tidak ikut bermain dengan teman-temannya. Ternyata si anak ini pernah main, cuman anak ini dibully atau dipojokkan itu kan. Nah, jadi si anak ini merasa tidak ingin lagi, mungkin ke masa trauma gitu kan, berteman dengan anak-anak lain. Jadi gejala yang ditimbulkan pada anak jika anak ini tadi tidak diberikan konsultasi, maka di kemudian hari sang anak ini, karena si anak ini kurang minat dalam belajar, maka si anak ini akan mendapatkan nilai yang rendah, atau bisa dimungkin cukup, bisa juga kurang. Nah, jadi makanya kita harus menimbulkan semangat belajar si anak ini. Dan gejala anak yang suka menyendiri akan sulit untuk berinteraksi, bergaul, dan membuatnya sering bermain handphone dan sangat tertutup kepada teman, orang sekitar, bahkan sampai orang tuanya. Membuat anak ini sangat tertutup. Atau langkah pemberian bantuan usaha mengatasi agar masalah yang dihadapi si anak ini berkurang atau menghilang gitu. Nah, jadi yang pertama itu melakukan pendekatan dengan si anak agar bisa memahami keadaan si anak dengan empati yang kita lakukan kepada si anak yang ANR ini, agar kita bisa mengerti keadaannya. Nah, jadi yang kedua, menjelaskan bahayanya bermain handphone itu terlalu lama. Nah, jadi menjelaskan berbahayanya main handphone itu terlalu lama. Selanjutnya, saat di rumah orang tua itu harus mampu. Nah, jadi kita berikan arahan harus mampu untuk mengatur waktu si anak belajar dan bermain. Nah, tapi jangan juga dipaksakan ya. Yang selanjutnya, untuk orang tua juga kita harus sadar diri bahwa anak introvert ini yang suka menyendiri bukan ngelamun, tetapi si anak ini sedang berpikir dan sedang memikirkan apa yang sebenarnya ia nikmati. Dan kita jangan memaksakan anak untuk bermain dan berteman. Nanti ada kalanya si anak ini ingin berteman, bermain, dan ada kalanya juga anak ini untuk menyendiri. Dan selanjutnya, jangan katakan si anak ini pemalu, dan jangan bandingkan si anak ini dengan anak-anak yang lain. Nah, karena dengan cara menyebutkan kata-kata seperti misalkan kamu ini pemalu, ini coba lihat itu, kayak lihat perbandingan kan, itu akan membuat anak itu sakit hati.
Nah, dan itu mungkin akan membuat dia mengurangi jati dirinya. Selanjutnya, nah, dan anak introvert itu tidak suka berkelompok, tetapi si anak ini suka berpasang-pasangan dengan orang yang pas atau sepemandiran atau satu frekuensi dengan dia dan yang malah ia nyaman itu. Dan si ANR ini setelah kita berikan penguatan untuk mau bermain dengan ya kelemah lembutan dan itulah. Nah, terus tindak lanjut yang saya lakukan yaitu melakukan pengamatan secara berkala terhadap perkembangan si anak dalam semangat belajarnya, memantau perubahan kebiasaan si anak di rumah dan lingkungannya, dan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya untuk menanyakan perubahan. Setelah saya amati dalam 3 hari, si anak mulai suka bercerita, bukan suka bercerita tapi mulai sedikit bercerita atau terbuka dengan orang tuanya. Dan semangat belajar si anak muncul setiap ada tugas, selalu dikerjakan terlebih dahulu baru bermain. Nah, biasanya si anak ini bermain dulu baru mengerjakan tugas. Nah, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq warahmatullahi